Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurmayanti. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Rancah. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1, program studi geografi di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan nomor peserta 201699677007. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Rancah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin dulu doanya ya. Berdoa boleh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Diki, sakit. Sakit apa? Anas. Siapa lagi? Kayla. Kenapa Kayla? Oh, jatuh dari motor. Mungkin karena semalam hujan ya, kemudian jalannya licin ya. Jauh nggak rumahnya? Jauh ya. Nanti kita tengok sama-sama ya. Selanjutnya, ada lagi? Nabila kenapa? Sakit. Siapa lagi? Sipa. Kenapa Sipa? Sakit juga. Ada lagi? Jihan kenapa? Sakit juga. Banyak yang sakit hari ini ya. Siapa lagi? Rafa? Alfa. Ibu lihat ada 5 orang yang sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh gitu ya, bisa berkumpul di tengah-tengah kita gitu ya. Kemudian tadi ada juga yang Alfa ya, semoga secepatnya diberikan hidayah ya. Kalau ternyata sekolah itu penting begitu. Makanya karena dengan cuaca yang sekarang musim hujan, kalian juga harus pandai-pandai menjaga kesehatan gitu ya. Oke. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu tentang materi minggu yang lalu ya. Siapa yang masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Ya, apa materinya? Nah, jadi minggu yang lalu itu belajar mengenai seisme, yaitu gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi yaitu gempa bumi vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Ada lagi? Juga bisa disebut fenomena getaran bumi yang terjadi pada permukaan bumi. Betul, betul ya. Nah, berarti kalian masih ingat dengan materi-materi minggu yang lalu. Nah, sekarang materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang proses terbentuknya tanah ya dan juga manfaatnya. Nah, ini pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah ya, atau manfaatnya juga bisa. Kemudian, sebelum kita mempelajari materi ini, Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Ada beberapa tujuan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik mampu untuk yang pertama memahami pengertian tanah, yang kedua mengidentifikasi proses pembentukan tanah dengan benar, yang ketiga menganalisis faktor-faktor pembentukan tanah dengan tepat, dan juga menganalisis lapisan tanah dengan benar ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian
Selanjutnya adalah tentang manfaat mempelajari materi ini ya, atau tentang manfaat mempelajari tentang tanah. Yang pertama, menambah rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah ya. Nanti akan Ibu sampaikan beberapa jenis tanah dan kegunaannya ya. Tentu itu merupakan ciptaan Allah yang sangat luar biasa ya. Yang kedua, mengetahui proses terbentuknya tanah ya. Nanti kalian akan belajar kenapa tanah itu terbentuk atau dari mana tanah itu terbentuk. Yang ketiga, mengetahui lapisan dan jenis-jenis tanah ya. Ternyata tanah itu berlapis-lapis, tidak hanya warna coklat aja yang seperti yang kita lihat dari sekarang ya, dari atas. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui manfaat tanah bagi kehidupan. Tentunya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya ya. Nah, sebelum ke bagian kelompok, Ibu akan menayangkan dulu video tentang tanah. Silakan disimak ya, nanti kalian perhatikan dan nanti ambil kesimpulannya. Oke, sudah ya. Nah, jadi video yang tadi menjelaskan komponen-komponen tanah ya, kemudian juga bagaimana proses terbentuknya tanah ya. Nah, sekarang coba kalian simpulkan lagi apa yang sudah tadi kalian saksikan di video yang tadi. Silahkan dibuka grup WA-nya, kemudian di situ ada tautan tentang hasil dari apa yang sudah kalian tadi saksikan, ambil kesimpulannya, juga ada pertanyaan manfaat tanah bagi kalian itu apa juga ya. Silakan diisi. Kalau sudah seperti biasa nanti langsung kirim ya, nanti jawaban kalian akan muncul di depan. Ya, sudah ada yang mengisi satu ya. Tanah menyediakan sumber makanan, unsur hara, energi, oksigen, dan juga air dari Ihsan Maulana ya. Oke, yang lainnya ditunggu ya. Ada dua dari Alia. Kita dapat mengetahui proses dan faktor-faktor pembentukan tanah, mengetahui lapisan tanah, dan juga manfaat tanah untuk kehidupan sehari-hari. Selain sebagai tempat bermukim, tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi manusia, bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya, baik itu bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha. Oke, apalagi? Rizky belum ngirim kayaknya nih. Rizky, oh udah. Kandungan bahan organik dalam tanah berfungsi sebagai apa itu tuh? Filter ya, atau penyaring air yang masuk ke tanah. Sehingga air yang tadinya kotor bisa menjadi bersih. Betul ya. Nah, untuk lebih memperjelas atau memperdalam materi tentang tanah, maka Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu siapkan. Ini pembagian kelompok kalian. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Jika ada anggotanya yang tidak hadir, maka menyesuaikan saja untuk jumlahnya. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar untuk kalian pelajari ya. Kelompok. Kemudian ini ada ya, silakan kalian pelajari dulu ya. Kemudian nanti isi lembar kerja yang ada di sebelah sini ya. Kalian bisa berdiskusi ya. Kemudian nanti mencari dari sumber yang ada seperti LKS ataupun buku paket, boleh juga dari internet ya. Oke. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya.
Dikerjakannya bersama-sama ya, supaya lebih mudah. Jenis tanaman yang bisa tumbuh di tanah, nah iya, di tanah Andoso. Ini cocok di tanah Andoso tuh apa? Silakan yang sudah kelompok ini ya, silakan maju ke depan. Satu kelompok 5 pertanyaan ya, atau 4 dari setiap kelompok ya. Satu kelompok wajib bertanya 1. Pertanyaannya dia sudah di-share di grup. Ya, kenapa? Sok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana proses pembentukan tanah. Diawali pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Pelapukan ini batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Lanjut. Tanah memiliki banyak lapisan. Coba jelaskan macam-macam lapisan tanah di bawah ini. Yang pertama, horizon O adalah simbol untuk horizon atau lapisan yang didominasi oleh bahan organik. Yang kedua, horizon A adalah simbol untuk horizon tanah mineral yang terbentuk pada tanah atas atau lapisan atas di bawah lapisan O, yang menunjukkan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan memperlihatkan satu atau lebih sifat. Yang keempat, B adalah simbol untuk horizon yang terbentuk di bawah horizon A, E, atau O, yang telah mengalami perkembangan horizon hingga mencirikan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan menunjukkan satu atau lebih sifat. Yang kelima, C horizon adalah simbol-simbol untuk horizon atau lapisan bahan induk tanah. Yang keenam, R horizon. Simbol untuk lapisan batuan induk misalnya granit, basal, batu gamping, dan lain-lain. Jenis tanah. 1. Tanah vulkanis, yaitu andosol. Jenis tanaman yang bisa tumbuh pada tanah andosol yaitu sayur, bunga, teh. Manfaat tanah andosol yaitu membuat tanaman lebih subur karena banyak unsur dari letusan gunung berapi. Yang kedua, tanah regosol. Tanaman yang tumbuh pada tanah regosol adalah padi, tebu, dan palawija. Manfaat tanah regosol yaitu sebagai media tanam, konstruksi, dan irigasi pertanian. Yang ketiga adalah tanah aluvial. Tanaman yang tumbuh pada tanah aluvial adalah gandum, jagung, dan kapas. Manfaat tanah aluvial yaitu sebagai daerah pertanian. Selanjutnya saya akan membacakan tanaman apa saja yang cocok untuk tumbuh di tanah organosol dan manfaatnya. Yang pertama ada gambut. Di tanah ini cocok untuk menanam jagung, kacang tanah, kedelai, ubi, singkong, dan ubi jalar. Manfaat dari tanah gambut adalah sebagai penambat karbon dan sebagai lahan pertanian. Yang kedua ada humus. Tanah humus cocok untuk tanaman padi, nanas, dan kelapa. Tanah ini selain untuk dapat cocok untuk tanaman, tanah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik. Selanjutnya ada litosol. Tanah ini cocok untuk tanaman rumput ternak, palawija, dan tanaman keras. Tanah ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan mineral karena tanah ini kaya akan mineral
yang hasil tanah dekomposisi, batuan, dan material organik. Selanjutnya jenis tanah vulkanis, yaitu 1. Andosol. Ciri-cirinya 1. Memiliki solum cukup tebal. 2. Warnanya hitam, kelabu atau coklat tua. 3. Teksturnya ada yang berdebu, lempung berdebu atau lempung. Daerah persebarannya, daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. 2. Regosol. Ciri-cirinya 1. Memiliki tekstur pasir halus sampai menengah. 2. Teksturnya lepas dan tidak terkonsolidasi. 3. Lapisannya terbentuk kurang signifikan. Daerah persebarannya Asia Tenggara, Pulau Greenland, dan Tengah Cina Utara, Timur Tengah, Barat Laut Australia. Yang ketiga yaitu tanah aluvial. Ciri-cirinya yaitu memiliki tingkat pH tanah yang rendah, 2. Warnanya coklat kelabu, 3. Memiliki tekstur yang keras pada saat kering dan terkadang seperti pasir. Untuk daerah persebarannya yaitu Sungai Bengawan Solo, Jawa Barat, Barito dan Kapuas di Kalimantan. Kami akan menjawab dari Lucy. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dampak penggunaan pupuk anorganik. Dampaknya bisa merusak tanah. Hal ini membuat tanah menjadi tidak gembur dan lengket, dan akan membuat tanah menjadi tergantung terhadap pupuk kimia. Kedua, ada berpengaruh buruk terhadap hasil pertaniannya. Lalu ketiga, ada berpengaruh buruk terhadap kualitas air di sekitar lahan pertanian. Kualitas air ini... Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Apa perbedaan yang mendasar dari kesuburan tanah dengan kualitas tanah? Kesuburan tanah pada hakikatnya dihubungkan dan erat kaitannya dengan kehidupan tanaman. Sedangkan kualitas tanah pada hakikatnya dihubungkan dengan kebutuhan manusia. Misalnya produksi biomasa, pendaur ulang air dan udara. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Alif. Bagaimana cara membuat tanah tandus menjadi subur kembali? Yaitu, tanah tandus memiliki kandungan unsur hara yang rendah sehingga perlu ditingkatkan dengan memberikan pupuk. Adapun pupuk yang bisa diberikan. 1. Pupuk kompos, yaitu pupuk organik yang dibuat dari sisa tanaman dan hewan. Yang kedua, pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk ini dapat mengurangi bahan organik secara cepat. Cacing merupakan salah satu organisme penyubur tanah. Maka dari itu, berikan pupuk kandang pada tanah yang dapat menjadi media perkembangan alami cacing. Usahakan hindari penggunaan obat kimia seperti pestisida dan pupuk non-organik lain yang dapat memastikan organisme dan merusak kesuburan tanah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sedikit pantun. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun, mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok mana yang mau tampil? Nah, terima kasih untuk kalian semua kelompok yang sudah sampai ke depan ya. Ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi kita kali ini. Nah, untuk apa ya? Ibu akan evaluasi dulu kegiatan hari ini secara menyeluruh ya. Hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Ibu lihat kalian sudah bekerja sama dengan baik ya. Semuanya mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan. Ibu lihat kalian mengerjakannya secara bersama-sama juga ya, mencari dari berbagai sumber referensi, baik dari buku paket, dari LKS maupun dari net ya. Nah, hari ini ibu tidak menemukan ada yang melihat atau main-main TikTok ya, atau main media sosial lainnya ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini sudah sangat bagus sekali ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya
Kita akan mempelajari tentang, ini ada sedikit PowerPoint tentang tanah ya. Tanah itu adalah suatu benda alam yang tersusun dari mineral, organik, cairan, dan gas yang menempati daratan atau menempati ruangan daratan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan tanah ya, karena kalian setiap hari yang dipijak itu pasti tanah ya. Tadi ada yang bilang tanah itu tempat kembali. Siapa yang tadi bilang kayak gitu ya? Ya, tadi ada yang bilang kayak gitu. Kemudian, nah ada faktor pembentuk tanah ya. Tadi disebutkan ada kalau tidak salah berapa faktor pembentuknya? 4 atau 5? Ada 5. Yang pertama adalah yaitu iklim ya. Iklim, perubahan suhu saat siang dan malam hari serta curah hujan yang tinggi mempercepat kerapuhan batuan. Nah, yang kedua adalah O itu artinya organisme ya. Organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan batuan. Contohnya adalah ketika kalian melihat ada batuan yang ditempeli oleh lumut. Meskipun lumut kecil ya, tetapi dia itu sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan batuan. Jadi di dalam lumut tersebut terdapat enzim-enzim yang bisa merusak struktur batuan. Makanya kalau kita lihat kalau ada candi itu suka dilakukan pembersihan terhadap lumut-lumutan ya. Pasti itu selalu dibersihkan karena untuk menjaga supaya candi itu tetap kokoh ya. Nah, jika dibiarkan maka akan cepat rapuh atau mengalami lapukan. Yang ketiga ada B ya, bahan induk ya. Nah, bahan induk batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Yang T itu adalah topografi ya. Topografi itu bentuk permukaan bumi yang mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah ya. Jadi topografi di bumi kita itu kan tidak sama, tidak datar semua ya. Ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Kemudian yang terakhir adalah W, yaitu waktu ya. Penjelasannya itu durasi waktu terjadi pelapukan yang dialami oleh batuan induk mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, jadi faktor pembentukan tanah itu ada 5. Supaya kalian lebih hafal lagi ya, bisa kalian singkat I, O, B, T, W ya. Nah, itu jadi lebih mudah gitu. Iklim, organisme, terus batuan atau bahan induk ya. Kemudian ada topografi dan juga waktu ya. Jadi T sama dengan T-nya tanah sama dengan IOBTW gitu ya. Kalau ada pertanyaan tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Kemudian karakteristik tanah ya. Keasaman tanah, kemudian ada warna. Keasaman tanah ini tanah yang memiliki pH kurang dari 7 bersifat dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Yang 7 lebih kurang dari 7 berarti asam, yang lebih dari 7 bersifat basa. Warna tanah, semakin gelap warna tanah, semakin tinggi kesuburannya. Berarti warna tanah yang paling subur itu berwarna gelap ya, atau hitam ya. Kemudian teksturnya. Tekstur itu ada tekstur tanah pasir, ada debu dan juga liat ya. Ada struktur, yaitu ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat membentuk gumpalan. Kemudian juga ada permeabilitas tanah, kemampuan tanah untuk menyerap air. Setiap tanah itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, tanah yang bentuknya seperti pasir, kekuatan serap airnya seperti apa, tanah liat seperti apa, ya. Kemudian ada konsistensi tanah, tanah gembur, tanah teguh, tanah lunak, dan tanah keras. Nah, ini lapisan-lapisan tanah yang barusan saja sudah kalian cari, sudah kalian pahami. Ada lapisan O, ada lapisan A, ada lapisan E, lapisan B, lapisan C, dan lapisan R ya. R itu disebutnya regolit atau batuan induk ya, disebut juga bedrock ya. Nah, yang paling atas disebut horizon O, terdiri dari bahan-bahan organik. Kemudian horizon A itu ketebalannya kurang lebih sekitar 5 cm. Ini juga terdiri dari bahan organik
warnanya berwarna gelap ya. Dan ini juga termasuk kategori tanah yang paling subur ya. Jadi untuk lapisan O, lapisan A itu kategori tanah subur ya. Kategori untuk horizon A disebut juga lapisan top soil ya. Kemudian ada horizon E, horizon B, horizon C dan horizon R ya. Tentu yang paling bawah itu adalah batuan induk yang sama sekali belum mengalami pelapukan ya. Kita bisa lihat dari gambarnya, yang paling bawah itu batuannya sangat rapat, kemudian yang atasnya agak renggang ya, tapi sudah agak mengalami pelapukan. Nah, kemudian ada jenis tanah dan persebarannya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja karena tadi sudah kalian menjelaskan juga. Yang pertama ada tanah vulkanis. Biasanya berasal dari mana? Dari letusan gunung api ya. Persebarannya daerah Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok dan sifatnya adalah sangat subur. Biasanya tanah ini digunakan untuk apa? Pertanian, sayuran ya. Kemudian yang kedua ada tanah aluvial. Nah, ini biasanya berada di sekitar sungai ya. Nah, hasil endapan lumpur yang dibawa aliran sungai tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah tanah kapur. Nah, tentunya tanah kapur ini adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur ya. Tidak subur atau kurang subur ya. Sebab miskin unsur hara terdapat di daerah pegunungan kidul dan juga Jawa Tengah. Jadi si tanah kapur ini ketika hujan turun dia akan cepat meresap air, tetapi tidak dipindahkan, cepat dialirkan kembali sehingga biasanya daerah tersebut kan tandus atau gersang begitu ya. Nah, ini dia beberapa manfaat tanah. Mungkin manfaat-manfaat tanah ini sudah atau sering lihat ya. Yang pertama yaitu untuk media menanam tumbuhan. Siapa di sini yang suka bercocok tanam? Ada sebagian ya. Mungkin untuk perempuan suka menanam bunga ya, menanam sayuran atau bawang-bawangan begitu ya. Nampaknya elok di depan rumah banyak tanaman hias begitu ya, bagi yang rajin begitu ya. Tapi saya tidak suka, saya lebih suka menanam misalkan tanaman pertanian seperti jagung ya. Kalau tanaman hias nggak bisa dimakan gitu ya. Kalau jagung bisa dikonsumsi misalkan gitu. Yang kedua, kita membangun rumah tentunya di atas tanah ya. Ada nggak yang membangun rumah di atas air? Ada, tapi sedikit banyak kan. Kita itu membangun sebuah bangunan di atas sebuah lahan ya atau tanah. Kemudian tempat aktivitas makhluk hidup karena kita daerah kita kebanyakannya daratan, maka semua aktivitas kita laksanakan di atas tanah tentunya ya, aktivitas makhluk hidup. Kemudian bahan baku sebuah produk. Contohnya apa menurut kalian? Pembuatan apa? Dari tanah apa tuh? Dari tanah liat. Pembuatan gerabah atau pot bunga juga dari tanah liat. Nah, itu salah satu manfaat tanah bisa digunakan untuk sebuah produk ya. Kemudian tempat bahan mineral dan bahan tambang berada. Barang tambang itu seperti apa? Digunakan untuk bangunan juga. Coba, pasir ya, pasir ada batuan juga. Kemudian tidak kalah manfaatnya, tidak kalah ini ya, menyerap air hujan. Coba kalian bayangkan di bumi kita tidak ada tanah tapi penuh dengan semen. Ketika hujan turun, tentunya tanah pasti air hujan tidak akan meresap ya, setiap hujan pasti banjir. Nah, itu adalah salah satu penggunaan tanah yaitu menyerap air hujan supaya terhindar dari banjir ya. Nah, mungkin itu bahasan dari Ibu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Tadi kita mengamati atau memperhatikan tentang poin yang sudah Ibu sampaikan. Siapa yang mau menyimpulkan apa kesimpulan hari ini? Ya, silakan bisa dulu. Tanah berdasarkan faktor pembentukannya dibagi menjadi 5. Ya. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada organisme,
yang ketiga ada bahan hidup, yang keempat topografi, dan yang kelima adalah waktu. Sedangkan jenis-jenis tanah dibagi menjadi dua, yaitu tanah vulkanis dan tanah organosol. Tanah vulkanis yaitu tanah andosol, regosol, dan tanah aluvial. Sedangkan tanah organosol yaitu tanah gambut, tanah humus, dan tanah. Silakan. Lapisan tanah atau horizon tanah ada horizon O atau simbol untuk horizon atau lapisan yang didominasi oleh bahan organik. Horizon A adalah simbol untuk horizon tanah mineral yang terbentuk pada tanah atas lapisan di bawah lapisan O yang menunjukkan hilangnya seluruh atau bagian besar struktur batuan asli yang memperlihatkan satu atau lebih sifat. Horizon C adalah simbol untuk horizon yang mengalami proses kelindian atau licin maksimal, dicirikan oleh warna yang lebih terang daripada horizon D yang terletak di bawahnya. Horizon B adalah simbol untuk horizon yang terbentuk di bawah horizon AE atau O, yang telah mengalami perkembangan horizon hingga mencirikan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan menunjukkan satu atau lebih sifat. Horizon C adalah simbol untuk horizon atau lapisan bahan hidup tanah. Horizon R adalah Berarti Ibu simpulkan kalian sudah paham ya tentang materi ini gitu ya. Kemudian ada sedikit evaluasi dari Ibu ya. Evaluasi dari Google Form biasa ya. Nah, Ibu sudah share ke kalian linknya ya, silakan dibuka. Kemudian diisi pertanyaannya. Nah, hasil polosemia bisa kalian lihat yang nilainya beragam, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi ya. Tapi lihat dari nilai ini terlalu buruk juga ya. Jadi bisa Ibu simpulkan sebagian sudah memahami materi hari ini ya. Nah, kemudian untuk materi yang akan datang ya, materinya masih tentang tanah, tapi maksudnya itu tentang konservasi ya, konservasi tanah, ataupun kita nanti akan membahas metode-metode yang dilakukan untuk memperbaiki tanah-tanah yang sudah rusak. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tugas untuk minggu depan adalah mempelajari tentang tadi ya yang sudah dijelaskan tentang tanah ya, materi tentang konservasi tentang tanah. Ya. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Silakan tutup dengan doa. Doa mulai.